hubungan manusia dengan sama manusia nggak cuman pada waktu hidup aja, sampai sudah meninggal dunia pun kata Rasulullah hubungan kita belum putus. Sampai-sampai Rasulullah ngomong dengan menantunya, siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata Rasulullah kepada mantunya? Ya Ali, tasaddaq ala mautak. Sedekahin orang yang telah mati dari keluargamu. Sedekahin orang yang telah mati dari keluargamu. Yang namanya keluarga, baba kita, nyak kita, engkong kita, uyut kita, mamang kita, pak deh kita, bule kita. Tuh, itu namanya keluarga. Makanya ketika ada orang haul, mamang yang gak disebut, saya tanya, ini nama mamang lu kagak ada. Tuh, saya cuma tahu begitu doang. Berarti ada apa saudara sama saudara? Bu, ada apa? Terus saya bilang sama anaknya, ya sekalipun mamang lu pernah curang sama lu, sama bapak lu, curang apa? Kebon mestinya sarang 200 meter. Dia ngambil 250. Lah, kan berarti bapak kita dikurangin 50. Orang dia tua. Ya. Nah, sekarang maba lu udah kagak ada, mamang lu kok udah kagak ada. Lah, lu jangan ikut-ikutan yang seperti itu. Ya, tetap hubungan kekeluargaan, jangan sampai dilupain. Kesian tuh mamang lu. Kalau 50 meter dikali 7 lapis. Dikali 7 lapis. Kalau lu nggak redoin, nanti di akhirat di padang mahsyar kita selama 1000 tahun mamang lu disuruh manggul tanah segitu. Saya ngomong jangankan 100 meter, seember sepengki kita disuruh mingkul 1000 tahun, nyanggup nggak? Makanya saya bilang ridoin aja, maafin aja, selesai udah. Jangan kita ungkit-ungkit lagi. Besok haul yang tahun depan sebutin namanya. Jadi banyak banget bu yang mamangnya kagak disebutin. Ya, lah karena saya yang tukang baca Fatihah, jadi tahu dia ngapa ini. Tuh bu. Makanya kalau kita punya salah sama saudara kita, anak cucu kita, jangan kita undang suruh marah lagi. Kagak boleh. Kalau perlu nggak tahu anak kita, biar kita yang tahu. Jadi nggak keputusan obor tuh. Bu, saya ngomong pada denger apa kagak ya? Ya, kalau kurang kencang matiin sprekernya semuanya. Udah, jadi kata Rasul gitu tuh, disuruh sodakoh ya kepada orang yang telah meninggal kita sebutin semuanya tuh. Ya waktu kita niat nih, gue mau sodakoh, ya ke masjid, ke musola, ke madrasah, ke pondok pesantren, ya udah semuanya. Kalau semuanya disebutin kebanyakan kan kagak enak. Ya kita yang nyebutin di rumah, masukin amplop, serahin sama panitia. Ya saya impak, ya saya udah niatin semuanya. Ya, ya Allah bu, mau 100 nama, 100.000 nggak jadi masalah. Karena kita yang nyebutin sendiri, kita masukin ke amplop. Tapi ketika kita ngasih 100.000, ada 100 orang, ya yang kita catat di sini disuruh sebutin, insya Allah yang nyebutin meniran. Dan juga nggak ikhlas yang nyebutin, nggak ikhlas yakin. Kalau nggak ikhlas nggak nyampe bu. Makanya kita jangan pakai disebutin. Pada waktu kita naruh di amplop, baru kita sebutin. Mang ini, mang itu semuanya. Oh, saya taruh dah. Ada impak, Allah yang tahu. Beres kan? Lah kalau cuman kita 3 orang, 4 orang, kita sodakohnya banyak. Ya kan kesian mamang kita nggak ngikut, bibi kita nggak ngikut. Caranya begitu. Adapun yang kita mau disebutin bacaan Fatihah boleh 3, 2, 4, 5 sampai nggak jadi masalah. Tapi yang lain kita sebutin sendiri udah masuk di dalam amplop. Ya.
Caranya begitu. Dah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad waqala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya. Allah udah perintah tuh kepada malaikat tuh yang tadi disebutin tuh, yang dia mau sedekah, ya catat. Malaikat yang nyatet udah. Si ini semua. Ya, seandainya sekeluarga kita 50 orang, 50-nya udah dicatat oleh malaikat. Ketika kita serahkan 50-50-nya dapat pahala. Dan kita juga yang warin, pahalanya nggak dikurangin oleh Allah. Nih enaknya nih. Kita dapat pahala, keluarga kita semua dapat pahala. Karena Allah perintahkan pada malaikat tuh yang disebutin namanya, pahalanya ya diberikan kepada orang yang meninggal dunia. Jadi sodaqatil ahya ilal amwat yasil, sodakohnya orang yang hidup untuk orang yang sudah meninggal dunia sampai. Bahkan orang yang meninggal dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaprahuna biha asyadda makanu yaprahuna fid dunya. Ketika namanya kita sebutin, girangnya bukan main, bahagianya bukan main. Seandainya waktu hidup kita bisa beliin rumah yang harganya 3 miliar, mobil yang harganya 8 miliar, taruh dah kita beliin Mercy yang harganya 2 miliar, rumah 3 miliar, kemudian isi rumah semuanya penuh, girang nggak tuh? Girang nggak? Tapi ada nggak? Nggak ada tuh, nggak ada. Tapi orang yang meninggal dunia kita sebut namanya, dia lebih gembira, dia hadiahin dunia beserta isinya. Padahal cuman kita sodakain 100.000. Girangnya bukan main. Akhirnya arwah-arwah yang ada di kuburan ngomong sama Allah. Wa yaquluna. Ya, mereka berdoa minta kepada Allah. Apa kata mereka? Allahumma ufir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannah kama basyarna biha. Ya Allah, ampunin tuh anak saya yang sedekah, ampunin ponakan saya. Kalau yang kita sebutin 50 orang itu memohon kepada Allah agar kita diampuni dosa kita. Nyambung orang yang meninggal sama orang yang udah masih hidup. Jadi ketika kita sebutnya dia girang, kemudian dia mohon kepada Allah. Allahumma ufir liman nawwara qabrona wa basyirhu bil jannah. Allah ampunin, dia telah menerangi kuburan saya. Kita sedekahin, kuburannya jadi terang. Karena terang dia gembira, dia doain kita yang sedekah. Allahumma ufir liman nawwara qabrona. Hafal kan? Ntar saya tulisin. Ya, biar supaya yakin nih. Ya, Allahumma ufir liman nawwara qabrona wa basyirhu bil jannah. Nanti kalau dia meninggal ya Allah, masukin ke surga. Ini doanya orang mati nih. Kama basyarna biha, sebagaimana mereka memberikan kabar gembira dengan saya. Saya dibikin bahagia, kuburan saya terang dengan sebab sedekahnya. Tuh. Bu, ibu pernah nggak ngaca di kaca riben di jendela? Kalau kaca riben jendela atau kaca mobil, dindadanin jilbab kita. Ya, kalau saya dindadanin gitu. Ya, tuh. Orang pakai kaca. Iya, kita dandan. Ya, kita ngapa tuh berani? Kita nggak lihat sama orang yang di dalam. Tapi orang yang di dalam lihat nggak? Lihat, dia ketawa. Buset, dandan pakai peci jadi salah. Orangnya di kuburan begitu. Ketika kita datang ziarah, dia lihat kita. Kita lihat dia nggak? Kagak. Sama dengan kita ngaca di jendela orang, dandanin ya alis kita. Ya alis kita dandanin. Kita ngelihat ada orang udah tengok-tengok. Ya kita dandan aja. Yang di dalam ketawa aja. Ya
Ya kita nggak, itu begitu orang yang ada di kuburan. Makanya ketika dia datang dia nggak datang, bapaknya nangis, ya Allah anak gua atuh kemana itu? Kok nggak datang? Yang itu datang, yang itu datang, yang itu datang. Makanya ketika dia nggak datang, kemudian rezekinya ya seret, jangan disalahin siapa-siapa, karena nggak didoain sama orang yang udah meninggal. Bu, kalau nggak percaya ya ibu mati dulu dah. Nanti saya kuburin. Setelah dikuburin, saya bacain talqin. Ibu pasti dengar. Ya, itu Jelukman lagi bacain talqin gua katanya. Tapi saya ngelihat nggak orang yang di dalam? Kagak. Ya mukanya begitu. Setelah udah mati, kemudian minta dibangunin lagi sama malaikat. Gue mau bilangin aja Lukman, gue lihat tadi dari dalam gitu. Yakin nggak? Ini hadisnya sahih. Ya, ada kumpulan hadis ya nasihat Rasulullah kepada menantunya Sayyidina Ali. Mudah-mudahan ada manfaatnya.